TV. Ini salah satu podcast yang saya hadiri di provinsi dan belum banyak ya. Tapi ini salah satu yang ya termasuk champion lah kalau lihat tempatnya. Dia bilang begini, setiap sistem, apapun pilihannya, termasuk sistem pemilu, selalu punya dua efek. Organisasi ini secara manajerial makin luar biasa. Variabel eksternalnya yang kemudian politiknya, kewenangan lembaga lain yang itu kemudian mau tidak mau mungkin jadi PR dalam konteks revisi undang-undang pemilu. Tapi kalau KPU-nya mau dikasih sistem apapun, dipaksa apapun itu jalan semua. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bank NTB Syariah Mataram yang sudah mensupport kita di Bilik Podcast KPU NTB. Ketemu lagi di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan, santai, bahagia. Ini pas banget kalau nyebutin bahagia tuh langsung kaget gitu. Template gitu ya. Karena momennya itu. Iya, oke. Bahagia sekali teman-teman pemilih di edisi kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah istimewanya dengan episode-episode sebelumnya. Betul sekali. Langsung saja kita kenali nih teman pemilih dari KPU RI. Siapa Kita sambut Bapak Agus. Selamat datang di NTB, Pak. Ini awalnya K-pop ini ya. Panas tuh yuk. Panas itu di belakangnya panas juga. Korea, annyeonghaseyo. Oke, kalau teman pemilih mungkin langsung spesial. Aduh, ini wajahnya Korea banget ini ya, stylenya dari wajah walaupun stylenya kayaknya bukan anggota KPU deh ya. Kita perlu tahu nih dari mana Pak Agus Melas nih berasal. Kamsahamnida. Kamsahamnida, Pak. Oke, teman pemilih beliau ini adalah Arek Surabaya. Arek Surabaya, piye kabare, Pak? Api. Kalau di Jawa Timur dipanggilnya Gus Melas gitu. Oh, gitu. Kan saya keluarga kan dari Jombang juga. Ya tradisi-tradisi walaupun saya Kristen Jawa kan tetap aja NU ya. Iya. Iya. Syariah banget, Pak ya. Kristennya kan juga tradisional kan. Iya. Kopinya datang. Kopi, boleh sambil ngopi nih, sambil nyantai-nyantai ya. Kopi Lombok ini. Begitu kopinya datang, pertanyaannya yang berbahaya semua keluar. Hati-hati loh Pak. Iya, Pak. Silakan. Matur nuwun. Oke, Iya. Bapak ini suka ngopi apa ngeteh sebenarnya? Ngopi. Ngopi ya? Kalau yang ngeteh itu biasa drama Cina. Oh gitu. Bapak suka derajin nggak sih ngomong-ngomong? Ya pokoknya semua film ya karena produk seni ya suka. Ya cuman kan trennya sekarang mungkin lebih banyak drakor. Tapi ya saya jarang nonton. Itu yang ngomporin kan istri aja itu. Kalau Pak Rangga ini drama Cina sekarang. Oke. Ini jelmaan CEO Ikan Laguna. Yang menyamar. Iya, yang menyamar. Jadi ini titisan Raja Naga. Oke, bukan bercanda. Ini dari tadi. Oke, Bapak, kemarin kan kita sudah melalui tahapan yang namanya pemilihan dan pilkada ya. Pemilu dan pilkada. Nah, sekarang habis pilkada nih, maksudnya yang kita di daerah ini, Betul. Bapak ngapain aja gitu? Sekarang Kita. Aktivitasnya Pak. Bukan Bapak aja. Terima kasih teman-teman KPU Provinsi NTB. Ini salah satu podcast yang saya hadiri di provinsi dan belum banyak ya. Tapi ini salah satu yang ya termasuk champion lah kalau lihat tempatnya. Kalau lihat riuh rendahnya saya keingetnya kan debat waktu Pilpres. Iya. Oke. Terus? Ya kalau lihat tempat ya sangat fasilitasnya sangat luar biasa. Terus Oke. hostnya ya saya nggak nyangka akan seram ini. Karena yang lain tuh biasanya apalagi pakai seragam kan langsung berusaha behave gitu kan. Padahal apa gitu yang harus dijaga. Mohon maaf Pak, tadi saya agak di luar ekspektasi. Euforia. Sangat di luar euforia. Ya memang ya pemilu ya harus mengembirakan ya.
Karena terlalu banyak urusan teknis yang sudah kita lalui day to day kan. Ya, tapi yang namanya politik itu sesuatu yang entertainment, politik-tainment gitu itu ya dilakukan ya. Ya di periode ini kita coba lah ke sana. Nah kalau sekarang sering jalan ke daerah, begini, kalau saya sempat tuh ya agak curhat lah. Kemarin mungkin Mas Agus juga sempat curi dengar gitu. Saya cerita ke salah satu kolega saya. Akhir-akhir ini kalau saya lakukan perjalanan ke daerah itu rasanya sangat relief, sangat lega gitu. Nggak ada beban. Kenapa? Terutama karena saya ngampu divisi sosialisasi ya dan pendidikan pemilih partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat perjalanan kita di penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada di tahun yang sama, itu kan dinamikanya luar biasa. Tidak mudah lah. Sampai sekarang kita semua sudah bisa deliver tanggung jawab kita, mau di pemilu, mau di pilkada, mau partisipasinya, terus kemudian sebagian evaluasi di pemilu 2019 lalu, kita juga perbaiki, misalnya daftar pemilih tetap yang di 2019 lalu itu harus ditetapkan sebanyak 3 kali, sekarang sekali. Logistik pemilu itu yang hanya masa kampanyenya itu kan kaitannya sama logistik pemilu ya, itu hanya 75 hari dan kita bisa penuhi tenggat waktu itu, termasuk kita bisa menghilangkan problem-problem evaluasi yang tahun 2019 lalu kan ada 2000-an lebih TPS yang tidak bisa lakukan pemungutan suara di hari H yang sama ya. Nah itu kita bisa ini. Nah termasuk kalau evaluasinya pemilu 2024 itu kan badan eto kita kan banyak yang berpulang ya, sampai 900-an lah kalau di KPU. Di Bawaslu saya kira jumlahnya juga besar. Nah kita bisa ya, ini teman-teman satu nyawa ya tetap berharga ya, tapi fakta bahwa kemudian di 2024 lalu kita mungkin bisa kurangi beban itu 70-80% dari penyelenggara terutama di atas. Nah itu sebenarnya kan capaian-capaian atau indikator-indikator yang harusnya kalau menurut Ketua KPU ya kita ini harus pede untuk menyampaikan ke publik. Kita narsis ya, narsis ke ya, publik. bisa, nggak apa-apa, itu kan juga sesuatu yang mempromosikan diri sendiri berdasarkan data-data yang empirik, relevan itu kan hal yang normal. Nah kalau sekarang banyak keliling ya tentu saja gini, ini ya nggak tahu ini apakah sudah mulai harus boleh ngomong yang berat-berat. Boleh Pak. Nah ini tapi nyantai tetap. iya benar. Nah yang jelas gini teman-teman, ini mau tidak mau apa yang sudah kita capai, kita deliver semua di setiap divisi atau di secara kelembagaan ya KPU, itu sebenarnya kita bisa memperbaiki sesuatu yang dulu. Kita tidak bilang yang dulu itu buruk ya, karena itu bagaimanapun juga keberlanjutan lembaga, kita harus perbaiki proses. Tetapi perbaikan yang sekarang itu sebenarnya kayak semacam start awal lagi nanti untuk proyeksi 2029 misalnya sebagai contoh. Di DPT pemilu dan pilkada. Kalau pemilu karena dia sampai pemilihan pemilu di luar negeri itu sekitar 204 juta DPT daftar pemilih. Kalau di pilkada kan 203 juta. Oke. Nah, itu kalau lihat komposisi pemilih demografinya dari sisi usia itu kategori Gen Z sama milenial kan sekitar 58%. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan cek data BPS, proyeksi pertambahan populasi di 2029, teoritis Gen Z dan milenial itu porsinya 60-70%. Mau tidak mau, kita menghadapi satu lanskap yang total berbeda, ada generasi yang total berbeda yang mungkin sudah nggak lagi bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan konvensional. Makanya kalau teman-teman perhatikan, sekarang ini KPU, di KPU RI ya, memang masih posisinya terbatas, ini semacam pilot project gitu ya. Kami itu menggarap komunitas-komunitas untuk sosialisasi, ngomongin tentang pemilu, tapi di komunitas muda yang echo chamber-nya non-elektoral. Jadi misalnya di Surabaya, di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Nah yang kita garap itu justru komunitas-komunitas muda yang sebenarnya nggak bersentuhan dengan echo chamber pemilu. Bukan lagi LSM pemilu. Ya. Jauh banget. Nah tapi ternyata kalau di beberapa daerah itu menarik tuh. Misalnya di Semarang tuh. Kalau kita ngomong isu birokrasi, kita ngomong isu logistik pemilu, itu kan sesuatu yang kering. Dan itu Pak Derajat itu sebagai Kadif perencanaan yang urusan logistik di situ bisa menyampaikannya di depan anak-anak muda, mahasiswa Gen Z yang jumlahnya hampir 150 orang.
dan itu mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Ternyata bisa jadi saat ini kita harus meriksa, mungkin beberapa asumsi-asumsi kita keliru juga. Seolah-olah Gen Z itu apolitis, seolah-olah kalau ngomong isu pemilu yang teknikalitas gitu nggak akan menarik, bergantung ke masanya sih. Nah ini yang sekarang sedang kita coba lah untuk breaking the barrier gitu. Jadi kita kayak threshold-nya dipasang, ini kita bisa nggak lompat. Nah sekarang gitu. Kira-kira sementara itu gitu. Kadang kita kalau turun ke sekolah-sekolah juga seperti itu kan, Iya, ada iya. Gen Z itu ternyata di Kita luar kaget-kaget, iya, iya. dengan masukan-masukan mereka gitu kan, dengan pandangan mereka juga. Jadi ada asumsi yang keliru gini misalnya, politik itu seolah-olah dipahami sesuatu yang muluk-muluk. Padahal politik itu keseharian setiap warga negara. Misalnya setiap penduduk ketika usia 17 tahun dia dapat KTP. Itu sebenarnya problem politik. Atau misalnya anak sekolah ya, apakah dia diberikan ruang gerak berorganisasi, apakah dia diberikan ruang gerak aktivitas organisasinya ada pendanaan, itu juga problem-problem politik kok keseharian. Itu hal yang mereka apolitis enggak juga, mereka itu punya aspirasi. Problemnya aspirasi itu kita tangkap ya. Misalnya nih, anak-anak muda sekarang mengalami situasi disrupsi, perkembangan pekerjaan segala macam, mana yang ajak, mana yang settle. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lewat kebijakan-kebijakan politik. Nah, semuanya bermuara dari pekerjaan kita. Karena kita yang akan menerima pendaftaran calon, caleg, paslon, dan kemudian menghasilkan proses pemilu dan pemilihan yang akan menghasilkan para pengambil kebijakan. Dan itu nanti muaranya kan ke semua rakyat banyak. Itu akan terdampak. Dari semua kebijakan Ya. itu Pak, dari kebijakan yang ada, kegiatan yang sudah dilakukan, tantangan terbesar di divisi Bapak ini apa sih Pak? Nah, kalau tantangan terbesarnya itu begini, teman-teman coba perhatikan ya, kalau divisi Sosdikli Parmas itu ya diasumsikan ini kerjaan yang nggak perlu mikir gitu. Ya, pekerjaan yang pokoknya hingar-bingar, bikin aja event yang wah-wah. Oke, itu tidak bisa dihindari karena bagaimanapun juga menjangkau audiens itu kan juga sangat bergantung level audiensnya. Kalau teman-teman Gen Z ya, Anda dekati dengan seminar-seminar yang serius pasti pusing. Ya. Nah, tapi ya harus didekati dengan cara lain. Nah, tetapi pilihan bahwa audiens ini milenial, Gen Z atau kayak saya boomers gitu ya. Loh itu kan kita harus lihat peta data. Oke. Termasuk misalnya gini. Kalau teman-teman perhatiin tuh, sekarang kan pusing tuh kadif-kadif Sosdikli Parmas. Atau teman-teman deh di jajaran KPU provinsi kabupaten kota yang urusannya di bagian Parmas. Dipaksa riset kan. Jadi pekerjaan kita itu memang teknikalitas penyelenggaraan pemilu jadi tanggung jawab kita. Tapi pekerjaan kita itu memang harus dekat dengan sesuatu yang sifatnya intelektualitas, Data. riset, metodologi. Karena itu akan menentukan metodologi ini kita pergunakan untuk menjawab pertanyaan apa. Yes. Di situ sebenarnya. Makanya ada kita deliver indeks partisipasi pemilu, indeks partisipasi pilkada, dan itu kerjaan-kerjaan yang kolaborasi antara KPU sebagai pihak otoritas yang punya tanggung jawab menyelenggarakan pemilu dengan komunitas-komunitas epistemologis yang mikir gitu. Nah kerjanya itu. Dan sekarang suka nggak suka IPP pemilu, IPP pilkada. Kalau di pemilu itu ada 15 variabel karena tahapan. 11 variabel lah karena tahapan pemilu. Di pilkada ada 5 variabel. Nah, itu kan kita bisa tahu di variabel apa kita misalnya rendah untuk pemilu, untuk pilkada, dan lokasinya di mana? Provinsi, kabupaten, kota. Itu nanti akan menentukan kita punya anggaran sekian, intervensinya di situ. Jadi spesifik, bertujuan khusus. Nah, tinggal urusannya mengemas model sosialisasi, pendekatan ke audiens dengan cara yang ngepop, yang yaitu kreativitas teman-teman lah. Ini kan keadaan zaman lah itu. Kalau Oke. tadi Bapak menyinggung soal indeks partisipasi Ya. pilkada ya. Ya. Tantangan terbesar itu sebenarnya apa sih Pak? Maksudnya apatisme warga Gen Z ini yang cenderung kadang disalah-salahkan gitu Pak. Begitu dikit Gen Z yang salah gitu. Apatisme Gen Z mulu. ternyata Gen Z mulu. Padahal ada juga generasi Gen Z yang salah gitu. Apakah itu tantangannya ada apatisme politik, kemudian
berpengaruh dengan geografis atau bagaimana itu? Tantangan terbesar dari merumuskan IPP itu, Pak. Ya, secara prinsip ya, yang namanya negara kepulauan seperti Indonesia, tantangannya itu luar biasa. Pasti tidak bisa ditemui di negara lain. Itu dari sisi awal aja sudah pasti memunculkan tantangan. Karena meskipun sesama Gen Z misalnya, kalau misalnya generasi kelahiran gitu atau usia, tapi di daerah yang basisnya perkotaan dengan daerah kepulauan kan pasti beda. Tetapi tentu saja karena perkembangan teknologi informasi, media sosial ya, informasi itu kan relatif sampainya setara. Tinggal konteks persoalannya yang di daerah mungkin masing-masing beda. Tapi tantangan terbesar sebenarnya itu ada di kelembagaan kita. Teman-teman perhatikan nggak, waktu nyusun IPP pemilu, kan kita ini baru pertama kali KPU yang selama ini menganggap dirinya pekerjaannya teknis gitu ya, menyelenggarakan pemilu, habis selesai pemilu ya selesai gitu, dipaksa untuk riset. Nah, udah. Jadi tantangannya di kita dulu. Nah itu bisa dilihat, makanya di IPP pemilu itu pekerjaan kita itu kalau masa tahapan pemilu itu kan 20 sampai 22 bulan. Itu IPP pemilu di deliver 15 bulan. Jadi kita ya tergagap-gagap, tergopok apa ya lakukan banyak penyesuaian, terus belum lagi kita menghadapi tahapan-tahapan yang harus diselesaikan karena itu tanggung jawab utama ya. Jadi lebih lambat. Nah tapi begitu di IPP Pilkada 10 bulan saja. Dan hasilnya luar biasa. Dulu kalau misalnya IPP pemilu itu misalnya gini, kalau kita bagi kategorisasi, level partisipasi itu involvement, engagement yang di level kedua, kemudian participatory. Nah di IPP pemilu itu yang level engagement, kita nggak ngomong yang paling atas. Mayoritasnya kan ada di level hanya terlibat saja. Nah engagementnya itu ya 33% lah dari total 514 kabupaten kota. Di IPP Pilkada semua bergerak ke tengah. Itu 400, saya lupa persisnya 400 berapa kabupaten kota, tapi itu 88%. Itu kan sekaligus membantah asumsi bahwa Pilkada itu ada kejenuhan sih. Kalau kita lihat, justru ketika bergerak ke tengah, itu kan semua stimulannya dari KPU kabupaten kota, provinsi, yang kemudian mematahkan, oke, kita menghadapi situasi mungkin pemilih akan mengalami kejenuhan karena ada pemilu, habis itu langsung pilkada. Tapi ketika bergerak ke tengah, teman-teman kan bergerak dengan berdinamika dengan problemnya, dan kemudian semuanya bisa lebih baik. Kalau itu harus diakui, Pak. Dan saya kira ini tradisi riset yang agak berbeda. Oke Pak, mungkin Bapak boleh ngopi dulu nih. Sambil kita ke penonton nih, penonton. Ayo dong. Ngopi ya? Ngopi Pak. Dingin nanti. Ayo dong. Ada yang mau nanya nggak? Pak, izin saya mau. Ya, saya izinkan. Saya Elisa, stafnya Pak. Dari mana Mbak Elisa? Saya dari Tegal. Pak, kan IPP Pilkada itu lebih bagus ya dibanding pemilu. Ya. Itu faktornya apa aja? Apakah ada peluang politik uang? Makanya IPP Pilkada lebih bagus. Menarik nih. Ada isu artinya dekat dengan konstituen calon-calon atau gimana, sedangkan yang untuk pemilu kan jauh ya. Ya. Kalau IPP Pilkada itu lebih bagus dibanding IPP Pemilu. Nah, soal apakah kemudian ini karena politik uang, saya nggak tahu apakah itu, mungkin itu terlalu jauh ya. Tapi bahwa mau tidak mau kan begini, itu sebenarnya kayak membantah banyak hal. Banyak hal itu gini, ini pasti antusiasme pemilih di Pilkada itu tidak akan semeriah pemilu nasional. Ya, pada tingkat tertentu normal. Normalnya kan pemilu nasional itu ketika diimplankan Pilpres, ya normalnya mayornya di Pilpres kan. Pileg itu udahlah dianggapnya ya mungkin nggak terlalu prioritas. Nah di Pilkada itu kan begini, level isu. Kalau nasional itu orang NTB akan bicara 3 paslon yang 2024 itu ngomongnya isu nasional, pertahanan, keamanan gitu kan, luar negeri yang kadang-kadang nggak berhubungan langsung. Tapi di Pilkada isunya kan keluar jalan ini kok jalannya berlobang. Ini bupati wali kota gimana? Langsung ya, dengan problem-problem itu. Nah, tetapi juga tidak bisa diabaikan peran penyelenggara. Ternyata penyelenggara memahami betul kalau kita tidak mengubah metode, cara kampanye yang menarik gitu ya,
maka kelelahan yang di pemilu itu, yang dihadapi oleh konstituen atau pemilih, itu akan makin turun. Makanya kalau kita lihat potretnya di IPP Pilkada, kan itu diukurnya mulai dari registrasi pemilih, kemudian pendaftaran paslon, kampanye, sosialisasi, dan kemudian turnout di hari H. Itu kan kita lihat perannya dari teman-teman Satker kabupaten, kota, dan provinsi yang mampu membaca persoalan sesungguhnya di daerah dan kemudian berusaha keluar dari potensi jebakan-jebakan kejenuhan pemilih di pilkada. Meskipun kalau rata-rata nasional ya, partisipasinya memang kan hari H, maksudnya yang turn out ya hari H, itu memang kan rata-rata nasional antara pemilu dengan pilkada kan lebih tinggi nasional ya. Kalau pemilu nasional kan 81-82%, kalau pilkada kan bergantung pilgub atau bupati wali kota ya 71-74%. Itu di angka-angka normal. Tetapi yang kita khawatirkan waktu itu kan jeblok di bawah 70 bahkan sampai di level 60, ternyata enggak juga. Gitu. Atau variabel yang lain ya sistem. Pilkadanya juga diselenggarakan bersamaan di satu Indonesia, jadi gaungnya juga orang yang dari NTB tahu di Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman juga mungkin saling lihat, oh debat di sana begini, debat di sini begini. Tapi isunya kan sangat lokal jadi, apalagi yang kalau kabupaten kota. Saya kira di situ. Baik Bapak, mungkin kayaknya kita perlu jelaskan ke teman pemilih yang ada di subscriber kita ini. Berbeda ya antara partisipasi pemilih dengan indeks partisipasi. Benar. Itu bedanya di mana? Jadi gini, selama ini partisipasi pemilu itu, ya kalau saya perhatikan, saya di pemilu kan sejak tahun 99 ya sampai sekarang. Perannya beda-beda lah. Dulu jadi pemantau, sempat mengadvokasi undang-undang, sempat jadi bagian dari tim pemerintah bentuk undang-undang, sekarang jadi penyelenggara. Selalu memang dipahaminya partisipasi pemilu itu pada hari H. Padahal kan kita harus objektif juga. Orang di hari H menggunakan hak suaranya itu kan by proses, ada tahapan-tahapan yang disiapkan oleh penyelenggara. Apakah dia terdaftar sebagai pemilih, pendaftaran partai politik, segala macam, itu ada tahapan-tahapan. Nah, bagi kami di KPU periode 2020-2027, partisipasi itu tidak cukup hanya dimaknai turn out di hari H. Datang ke TPS. Karena itu hasil dari pekerjaan yang kalau di pemilu 22 bulan. Betul. Kalau di pilkada mungkin sekian belas bulan tuh. Ya. Orang bekerja menyiapkan sesuatu sampai kemudian logistiknya hari H itu ada. Gitu. Itu kan by proses lama. Nah, kita ingin melalui IPP ini berusaha memaknai partisipasi pemilih di seluruh tahapan. Jadi setiap tahapan kita bisa potret. Misalnya simpel saja, nanti dari IPP Pilkada ya, kita bisa lihat tuh peta data. Kalau ini provinsi ITB, ya, NTB, dari 5 variabel itu kan 5 tahapan lah, anggaplah gitu yang paling krusial ya. Tingkat partisipasinya untuk yang di tahapan pendaftaran pemilih bagaimana? Itu peta datanya ketahuan semua. Nah, itu kemudian kita agregatkan, jadi indexing untuk melihat keseluruhan provinsi NTB. Saya nggak tahu, NTB berapa? Levelnya mana? Engagement. Itu menurut saya luar biasa. Kalau udah level partisipatori itu ya memang agak berat. Naiknya nggak terlalu banyak. Jadi mau di pemilu mau di pilkada, partisipatori yang untuk provinsi itu paling nambah 1-2 provinsi saja. Tapi untuk level engagement itu dari involvement nambahnya luar biasa. Lonjakannya tinggi. Lonjakan. Jadi semua bergerak ke tengah lah. Artinya bergerak itu lebih maju. Jadi setiap tahapan dihitung ya. Persis. Masyarakat. Dan itu dikonfirmasi kok. Di tahapan ini rendah. Makanya ada model kayak FGD. Ini mengapa? Nah, jadi indexingnya itu kan kuantitatif ya. Nah, nanti ada kualitatifnya, interaksi dengan tim peneliti dengan teman-teman Satker. Ini mengapa? Ada nggak penjelasannya? Makanya nanti ada chapter kan di IPP pemilu atau pilkada itu ragam variasi teman-teman lakukan sosialisasi, terobosan-terobosan inovasi itu ada semua di situ. Wow. Jadi paham nggak kamu? Jadi bahwa partisipasi masyarakat itu tidak hanya dihitung pada hari. Jadi saat pendaftaran, kampanye,
betul. Kemudian ada yang lapor nggak kalau tidak masuk daftar pemilih itu dihitung. Termasuk sosialisasinya teman-teman, kami hitung itu. Kami hitung. Podcast kita dihitung, Pak. Oke Pak, baik. Mungkin sebelum Gitu. kita berakhir nih closing statementnya Bapak mungkin atau untuk pesannya Iya, untuk saran, teman-teman harapan. pemilih gitu tentang terutama indeks IPP tadi ya. Iya. Oke, mungkin silakan. Gini, Singkat aja, Pak. Teman-teman kalau ini beyond indexing ya, sekarang kita punya PR ke depan ini. Kita ini sudah nggak bisa lagi ngomong KPU dengan egonya KPU. Kita harus lihat misalnya bagaimana kemudian model-model kolaborasi ke depan. Misalnya nih, KPU itu punya IPP pemilu dan pilkada. Bawaslu punya indeks kerawanan pemilu dan pilkada. DKPP punya indeks kepatuhan etik penyelenggara. Ini 3 indeks nih, di 3 lembaga penyelenggara yang berbeda. Kalau kemudian dilakukan semacam cross tabulasi, itu akan menghasilkan pemaknaan baru nggak? Jangan-jangan di daerah-daerah yang indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilunya rawan, jangan-jangan selaras dengan kerawanan pilkada atau pemilu. Linier ya. Jangan-jangan itu, atau menghasilkan data yang anomali. Nah itu sesuatu yang kita mau periksa ke depan. Nah tetapi juga pembacaan kita ke depan, mau tidak mau kita ini sudah menghasilkan banyak, kita memproduksi banyak informasi, kita menghasilkan produk-produk pengetahuan. Informasi kan dikemas sedemikian rupa jadi pengetahuan. Nah pertanyaannya ke depan, kita membaca generasi milenial sama Gen Z yang teoritis 70%, ditambah lagi perkembangan artificial intelligence. Ya. Nah pertanyaannya, PR kita sanggup nggak mengantisipasi perkembangan itu? Karena ada potensi negatif atau positif. Itu yang harus kita persiapkan. Mau tidak mau, apa yang kita sudah deliver di pemilu dan pilkada 2024, sekarang evaluasinya banyak kita lakukan. Ada capaian-capaian lesson learned yang dianggap kita berhasil, tapi percayalah, itu tetap harus digunakan sebagai basis untuk mengukur bagaimana kita langkah lembaga ke depan. Menurut saya begitu. Tetapi yang paling prinsip, kita harus sampaikan juga ke publik, KPU itu sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjaga segala indikator-indikator yang ditetapkan, dan makin lama organisasi ini secara manajerial makin luar biasa. Variabel eksternalnya yang kemudian politiknya, kewenangan lembaga lain yang itu kemudian mau tidak mau mungkin jadi PR dalam konteks revisi undang-undang pemilu. Tapi kalau KPU-nya mau dikasih sistem apapun, dipaksa apapun, itu jalan semua. Indikatornya ada semua kok, dan kita basis empiriknya juga. Saya kira di situ. Terima kasih untuk teman-teman NTT. Wah, luar biasa sekali obrolan kita di Daging semua podcast ya. Yang kadang ada durinya dikit lah. Iya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih teman pemilih. Tetap pastikan di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan. Santai. Bahagia.